Recording is on. Baik, selamat pagi anak-anak. Jadi, kita bertemu kembali dalam pembelajaran agama Hindu. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu Catur Asrama. Jadi nanti kita lanjutkan pembahasannya secara lebih rinci. Nah, untuk memulai pembelajaran, supaya diberikan kelancaran, kita mengawali pertemuan kita dengan mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Ya, jadi Bapak harapkan semua dalam keadaan sehat, berbahagia, sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi Catur Asrama. Jadi nanti setelah pemaparan materi, kita bisa mengadakan diskusi sehingga kita bisa memahami lebih jauh materi Catur Asrama. Nah, sebelum itu Bapak akan share materi Catur Asrama kita. Ya, bisa terlihat. Jadi materi kita adalah Catur Asrama. Nah, pada hari ini kita akan membahas pengertian Catur Asrama, kemudian bagian-bagian Catur Asrama, kemudian manfaat Catur Asrama, dan bentuk penerapan ajaran Catur Asrama dalam kehidupan sekarang. Nah, pertama kita akan membahas dari pengertian. Jadi, kita bisa memahami lebih jauh tentang ajaran agama Hindu. Nah, Catur Asrama ini tentu saja terdiri dari dua kata, yaitu kata catur dan asrama. Nah, catur sudah pasti artinya adalah 4. Asrama itu adalah lapangan kerohanian atau jenjang. Nah, dapat diartikan bahwa catur asrama artinya adalah 4 jenjang kehidupan manusia yang didasarkan perkembangan jasmani dan rohani manusia. Jadi manusia dalam agama Hindu itu memiliki 3 lapisan badan atau Trisarira. Nah, ada namanya badan fisik atau Stula Sarira. Ini tentu saja mengalami perkembangan dari bayi, anak-anak, dewasa sampai tua. Kemudian yang kedua adalah badan halus. Badan halus ini adalah pikiran. Nah, pikiran manusia juga mengalami perkembangan dari yang sederhana kemudian menjadi lebih dewasa lagi. Nah, lapisan yang ketiga adalah lapisan Atman. Atman ini adalah yang menghidupi badan ini, yang akan nanti menerima karma wasana atau bekas-bekas perbuatan kita. Jadi Atman ini dikatakan memiliki sifat yang sama dengan Brahman. Jadi dia bersifat tetap ya, kemudian kekal, tidak mengalami perubahan. Nah, jadi yang mengalami perubahan adalah badan fisik dan badan pikiran manusia. Nah, mulai dari yang sederhana kemudian berkembang menjadi lebih baik. Nah, dalam agama Hindu perkembangan ini diistilahkan dengan catur asrama. Jadi masing-masing jenjang ini sama-sama penting, sama-sama memiliki peranan bagi perkembangan hidup manusia untuk menjadi lebih baik. Nah, demikian pengertian catur asrama. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian catur asrama. Apa sih jenjang yang dilewati kita semasa hidupnya? Nah, jenjang itu dimulai dari Brahmacari, kemudian Grahasta, Wanaprastha, dan Biksuka atau Sannyasin. Jadi keempat jenjang ini dilewati oleh manusia dan tidak boleh dirubah posisinya.
Misalnya Grahasta terlebih dahulu, tidak bisa. Manusia akan melewati masa yang pertama, yaitu Brahmacari. Baru kemudian Grahasta, setelah Grahasta baru Wanaprastha, dan terakhir adalah Biksuka atau masa ketika manusia mencapai moksa atau kelepasannya. Nah, kita mulai yang pertama, masa Brahmacari. Nah, Brahmacari ini dari kata Brahma dan Carya ya. Brahma artinya pengetahuan, Carya artinya mencari. Jadi diartikan Brahmacari ini adalah masa kita belajar, mencari pengetahuan, masa menuntut ilmu, masa kita mengenali diri kita, potensi kita, mengembangkan minat dan bakat kita, baru kemudian mencari profesi yang tepat untuk kita. Ini dialami oleh masa muda. Jadi kalian tentu saja berada di tahap ini, Brahmacari. Nah, banyak yang bilang masa muda ya masa belajar. Jadi tepat masa Brahmacari. Kemudian masa ini juga kalian harus berbakti kepada catur guru. Kalian dekat dengan guru rupake kalian atau orang tua kalian, karena orang tua kalian yang memberikan pendidikan yang pertama. Kalian belajar pertama dari orang tua kalian. Kemudian baru guru pengajian atau guru di sekolah kalian. Setelah memasuki masa sekolah, jadi kalian mengenal guru pengajian. Mungkin dari TK, SD, dan sampai di universitas. Kemudian yang ketiga, guru wisesa atau pemerintah, pemimpin kalian. Mungkin dari skup desa, kecamatan, kabupaten, dan kalian juga harus berbakti dengan guru wisesa. Yang keempat tentu saja guru swadhyaya atau Tuhan. Jadi kalian harus dekat dengan Tuhan. Ya, dengan setiap hari bersembahyang, mengingat Tuhan, mensyukuri karunia-Nya. Nah, masa ini juga dikenal ada upacara agama ya. Dimulai dari Upanayana, itu adalah masa kalian diresmikan menjadi siswa. Nah, yang ditandai dengan Karawista. Karawista ini terbuat dari daun ilalang. Nah, memiliki makna filosofi bahwa masa kalian itu sedang tajam-tajamnya pikiran kalian. Ibaratnya daun ilalang, sehingga mudah untuk menyerap suatu ilmu pengetahuan. Jadi masa ini hendaknya kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar. Karena kalau dari segi jasmani kalian sedang sehat, sedang bugar-bugarnya. Jadi ya boleh dibilang disinilah kalian kesempatan untuk ya mencoba kegagalan-kegagalan kalian. Karena nanti dengan kegagalan ini kalian belajar jadi lebih baik. Nah, ketika kelulusan ada namanya Samawartana. Jadi kalian diresmikan sudah menyelesaikan suatu pendidikan dan diharapkan mampu mengamalkan pengetahuan itu kepada masyarakat. Nah, jadi di jenjang Brahmacari ini sangat penting kalian untuk ya menemukan jati diri kalian. Nah, setelah kalian mantap, memiliki pemikiran yang dewasa, kemudian memiliki pekerjaan yang tetap, kalian bisa mandiri atau terbebas dari ya tanggungan dengan orang tua. Nah, kalian sudah bisa melanjutkan jenjang. Jenjang yang kedua adalah Grahasta. Ya, Grahasta dari kata Graha dan Sta.
gerha artinya rumah, sta artinya membangun. Jadi masa ini kalian membangun rumah tangga, kalian membangun keluarga, suami istri dan anak. Nah, tentu saja tugas dan kewajiban kalian akan lebih berat lagi atau lebih besar lagi. Nah, adapun tugas dan kewajiban kalian di masa ini dalam agama yang utama itu adalah kalian melahirkan keturunan atau mendapatkan keturunan yang suputra atau keturunan yang baik. Ya, karena suputra dalam agama dipandang sebagai yang menyeberangkan leluhur kalian dari jurang neraka itu dibilang. Jadi dengan melahirkan anak yang suputra, kalian bisa memberikan kesempatan untuk leluhur kalian untuk meneruskan meneruskan keturunannya. Nah, itu kewajiban yang utama. Nah, kewajiban yang lain seperti bermasyarakat, ya, jadi kalian sudah terjun di masyarakat menjadi anggota Banjar, kemudian memiliki tugas dan kewajiban di Banjar, jadi kalian harus bisa bersosialisasi di masyarakat. Yang ketiga, kalian harus menyelenggarakan yatnya di lingkungan keluarga, baik yatnya yang rutin, ya misalnya yatnya sese, Ramadan, setiap hari, atau yatnya yang naimitike, misalnya ketika Kajang Klion, Purnama, Tilam. Jadi kalian memiliki kewajiban menyelenggarakan yatnya. Nah, upacara untuk mencapai masa grasa ini adalah pawiwahan atau pernikahan. Jadi kalian membentuk ikatan keluarga suami istri ya dengan disaksikan oleh tri upasaksi. Jadi 3 ini yang meresmikan kalian mencapai masa grasta. Ada dewa saksi, jadi kalian bersaksi kepada Tuhan, kepada leluhur kalian. Kemudian manusia saksi, ada anggota keluarga kalian yang menyaksikan. Kemudian ada prajuru, ya ada undangan. Nah, kemudian ada buta saksi, jadi ada upacara untuk menyucikan ya diri kalian, mekal-kalan istilahnya. Nah, jadi demikian di jenjang grahasta. Jadi masa kalian dikatakan matang untuk berumah tangga. Nah, setelah kalian ya menjalankan masa grahasta, ya melahirkan keturunan, dan keturunan itu sudah mandiri, kalian sudah memiliki cucu. Nah, kalian sudah mencapai jenjang yang ketiga, namanya wana prasta. Wana artinya hutan. Jadi masa ini adalah masa kalian ke hutan. Nah, hutan ini bukan hutan beneran, jadi simbolisnya ya. Ya, hutan itu kan tempat yang sepi. Jadi masa wanaprastha ini adalah masa kalian menyepi atau melepaskan diri dari hiruk pikuk duniawi. Kalian sudah pensiun, sudah berhenti bekerja, jadi tidak bekerja lagi dan memiliki banyak waktu untuk ya merenung ke dalam diri. Jadi menarik diri dari hiruk pikuk dunia. Kemudian masa ini kalian sudah terbebas dari tanggung jawab sosial di masyarakat karena sudah digantikan oleh anak kalian. Jadi kalian cukup memberikan masukan, memberikan nasihat atau petuah-petuah kepada anak cucu kalian. Kemudian masa ini kalian mendalami ajaran agama. Jadi belajar agama dan belajar pengendalian diri ya. Nah, ini masa ini
ada upacara, ya pewimpanan atau penyucian dirinya. Kemudian, kalian, eee, ya lebih memanfaatkan, materi yang kalian punya untuk beramal dan mengabdi di masyarakat. Nah, demikian di jenjang Wanopraste, di, di usia, senja ya, kalian akan melewati masa ini. Nah, setelah mantap di Wanapraste, jenjang terakhir yaitu Biksuka atau Sannyasin. Biksuka berasal dari kata biksu artinya meminta-minta. Artinya, kalian sudah terlepas dari kepemilikan duniawi, kalian sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Eee, Kalian, sudah mampu mengendalikan diri, sudah mampu mengalahkan, ya, Sadripu. Nah, dalam agama bahwa musuh yang paling berat itu ada di dalam diri. Jadi masa biksuka kalian sudah mampu menang melawan musuh yang ada dalam diri kita. Ada loba, ada kroda, ada kama, moho, made, dan matsarya. Kemudian, kalian sudah terbebas dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, misalnya trimale, 3 perbuatan kotor, moho, made, kasmale ya, kemudian sat atatai, 6 pembunuhan yang sangat kejam ya, kemudian sabda timiro, 7 kegelapan atau 7 kesombongan yang dimiliki oleh manusia. Nah, di jenjang bisuka ini ada upacara, medui jati, dari kata dui dan jati ya, dui itu 2 ya, kelahiran yang kedua. Jadi kalian sudah, eee, memiliki hidup yang baru atau kehidupan yang baru dianggap. Karena kelahiran yang pertama dari orang tua kalian, kelahiran yang kedua dari nabe atau yang meresmikan kalian menjadi, seorang orang suci ya. Nah, demikian terkait dengan catur asrama. Nah, dari yang kita pelajari tentu saja kita bisa menarik, manfaat dari ajaran ini. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri atau mencari sendiri manfaat ajaran catur asrama. Nah, dari Bapak ada 3 manfaat, ajaran ini. Pertama adalah kita menghargai waktu. Jadi setiap waktu ini ada pelajaran yang harus kalian jalani. Dan waktu ini tidak akan terulang. Masa muda ini adalah tidak akan terulang. Setelah lewat ya lewat. Jadi kita akan sangat menghargai waktu. Jadi dalam agama Hindu ada 3 pembagian waktu ya. Trisemaya, Atita, Nagata, Wartamana. Ini sangat berpengaruh. Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Kita bisa belajar dari masa lalu, untuk kita menjalani hari ini. Kemudian untuk menjalani hari ini bisa kita pakai untuk menyongsong masa depan. Ya. Yang kedua adalah memiliki sifat yang bertanggung jawab. Nah, di tiap jenjang ini ada tugas dan tanggung jawab. Kita tidak boleh lepas dari tanggung jawab, tidak boleh mengingkari. Jadi kita fokus dengan tanggung jawab kita. Di masa muda ya kita belajar. Kita tidak boleh, lain dari belajar. Misalnya pacaran atau mengambil, tindakan yang lain. Jadi fokus kita ya belajar, kita bertanggung jawab. Ketika gurasta ya kita berumah tangga, kita mendidik anak, kita menghidupi keluarga, jadi tidak boleh lepas dari tanggung jawab. Jadi masing-masing jenjang ada tanggung jawabnya yang harus dijalani, kita tidak lepas. Nah, masing-masing jenjang ini tentu akan mempengaruhi jenjang yang lain. Nah, manfaat yang ketiga itu adalah kita menjadi sabar dan, pantang menyerah. Nah, di tiap jenjang ada ujian atau ada pelajarannya sendiri-sendiri, ada masalah.
Jadi masalah-masalah itu akan membuat kalian mendapatkan pelajaran yang menjadi dasar kalian untuk, mengenyam jenjang berikutnya ya. Kalau sudah bagus di, eee, Brahmacari, nanti di Grahastha akan lebih, ada bekal kalian untuk menjalani hidup. Bagus di Grahastha juga ada bekal kalian untuk di masa Wanapasredhan selanjutnya. Ya, jadi caturasrama, eee, seperti itu. Nah, dalam kaitannya dengan sekarang, tentu saja ajaran ini sangat relevan, sangat, eee, membantu kita dalam menjalani kehidupan kita ya. Ya, misalnya kita melihat, usia remaja ya banyak anak-anak yang ya menjalankan masa ini dengan sangat baik, eee, masa belajar, berlatih, ya, mencoba segala, eee, potensi yang dimilikinya, ya, sehingga banyak yang anak-anak yang berhasil karena, memanfaatkan masa ini dengan baik. Namun tidak dipungkiri ada juga yang, eee, kurang berhasil. Ya seperti tadi, karena kurang, eee, memahami tugas dan tanggung jawabnya, atau terbawa arus dengan, eee, pergaulan di teman-temannya, ya. Nah, masa muda ini kan masa yang labil atau masa yang mudah terpengaruh. Jadi dengan, memahami catur asrama ya kalian memahamilah tugas dan kewajiban kalian. Ya, begitu juga di masa Grahastha berumah tangga. Tentu saja ada yang, berhasil ya, rumah tangganya harmonis atau melahirkan anak yang suputra. Namun ada juga yang di masyarakat ada yang ya, nah kembali lagi mungkin di masa-masa sebelumnya dia kurang, memanfaatkan. Nah, demikian, eee, pemaparan dari Bapak. Nah, dari sana dapat kita simpulkan yang pertama, caturasrama ini adalah, 4 jenjang atau tingkatan hidup yang dilalui manusia selama hidupnya, yang mengalami perkembangan, jasmani dan rohani, trisarironya mengalami perkembangan. Masing-masing jenjang ini ada tugas dan kewajibannya. Nah, ada 4 jenjangnya, ada Brahmacari, masa menuntut ilmu, Grahastha, masa berumah tangga, Wanaprastha, masa menarik diri dari hiruk pikuk dunia, dan Bhiksuka, masa melepaskan diri dari ikatan duniawi. Kemudian caturasrama ya memberikan manfaat bagi kita, ya. Kita jadi menghargai waktu, kita menjadi semangat dan pantang menyerah, kita menjadi bertanggung jawab, dan caturasrama ini bentuk penerapannya ada dalam kehidupan di sekitar kita ya. Nah, demikian pembelajaran kita. Semoga memberi manfaat karena diberikan kelancaran. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.